Apa judulnya Bapak Ibu? Prinsip mana? Mari kita buka dulu Keluaran 16 ayat 12 sampai dengan 15. Aku telah mendengar, ini siapa? Allah telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ayat terakhir, ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Haleluya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti embun beku. Kalau dalam bahasa Inggris, King James, itu dikatakan ada seperti substansi atau benda berbentuk kecil bundar. Seperti sisik-sisik itu kan kecil bundar gitu Bapak Ibu. Kayak sisik ini kan sebenarnya kecil bundar. Benar Bapak Ibu ya? Jadi kalau dalam bahasa Inggris seperti gitu. Round, small. Jadi mana itu Bapak Ibu? Mana pada saat pertama kali turun, orang Israel bingung. Apa ini? Apa itu? Mana? 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 Apa ini? Dalam bahasa Ibrani sebenarnya bukan mana tulisannya. Manhu. Yang artinya adalah apa itu? Kenapa? Karena mereka baru pertama kali melihat roti ini, sehingga mereka berkata, apa itu? Manhu, manhu, manhu. Haleluya Bapak Ibu. Nah, itulah kemudian diterjemahkan jadi mana. Ya, jadi mana itu turun waktu apa Bapak Ibu? Sebenarnya turunnya di waktu petang, di waktu malam, pada saat mereka tidur. Tetapi mereka kemudian bisa menikmatinya di waktu pagi. Karena pada saat pagilah kemudian ada terik matahari, maka embun itu kemudian naik menguap, dan tinggallah mana di tanah yang siap mereka makan. Dan ini sebenarnya bukti kasih Tuhan, penyediaan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah bagi mereka. Luar biasa itu Bapak Ibu. Lah iya, bayangin aja, petang makan daging, pagi makan roti. Wah, 40 tahun itu. Wah, jangan-jangan kita nggak gitu-gitu amat. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Benar nggak? Jadi saudara bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana melimpahnya berkat Tuhan bagi bangsa Israel saat mereka di padang gurun. Padahal padang gurun artinya apa Bapak Ibu? Berbicara padang gurun pasti berbicara tentang kekurangan. Kurang air, kurang makanan, kurang segala macam. Nah, padang gurun. Tapi lihat Tuhan, luar biasa. Justru di padang gurun yang kata manusia kering kerontang, minus segala macam, justru di situ diberkati Tuhan, berkelimpahan orang Israel. Jadi bagi saudara juga hari ini, apapun masalah saudara, apapun gejolak dunia, apapun masalah krisis dunia, saudara tidak perlu khawatir. Karena berkat Tuhan bukan ditentukan dunia. Dunia boleh kering kerontang, tapi bagi Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, saudara tetap diberkati, berkelimpahan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lah iya dong. Haleluya. Bahkan juga kalau nanti ada kisah lagi Bapak Ibu, pada saat mereka haus, ya memang padang gurun itu pasti dekat dengan haus ya Bapak Ibu. Kering banget itu. Tetapi walaupun kering kerontang, tadi makanan sudah berlimpah. Air juga bisa melimpah Bapak Ibu. Suatu kali juga mereka butuh air. Dari gunung batu bisa keluar air. Dan kalau saudara baca Mazmur, keluarnya air itu bukan kicrit-kicrit. Kalau kicrit-kicrit, saudara bisa bayangkan aja Bapak Ibu, jutaan orang Israel ngantri kan? Lah iya pasti ngantri dong. Kalau airnya kicrit-kicrit. Ya giliran suku Yuda, giliran suku Benjamin, giliran suku Sio, bisa berapa lama itu dapat air. Tapi airnya membentuk sungai yang deras. Jadi orang yang nggak perlu ngantri di padang gurun itu Bapak Ibu. Jadi air tiba-tiba ada, sungai tiba-tiba deras, sehingga mereka nggak perlu ngantri, tinggal aja pinggir di tepi sungai itu, langsung ambil air. Benar Bapak Ibu? Saudara lihat itu luar biasanya berlimpahnya berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan tidak tergantung kepada apapun situasi lingkungan saudara. Saudara mengandalkan Tuhan, mujizat bisa tetap terjadi bagi kita. Amin. Haleluya. Nah, Musa kemudian berkata, inilah roti yang Allah berikan kepada kamu untuk dimakan. Itulah makanan mereka setiap hari. Makanan mereka setiap hari. Dan itu mempunyai arti bagi kita Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita butuhkan, saudara bisa dapatkan
mereka bisa dapatkan di dalam mana. Dan itu mereka dapatkan setiap hari. Dan ini menjadi gambaran perjanjian lama, menjadi gambaran kita juga nanti sekarang ini dalam hidup anugerah perjanjian baru. Maka apapun masalah saudara, saudara menerima firman, menerima mana, menerima perjamuan kudus, itu sudah cukup untuk mengatasi masalah saudara hari demi hari. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita, Yesus mengajar kita, jangan khawatir. Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa demikian? Karena mana firman perjamuan kudus yang saudara terima itu cukup menyelesaikan kesulitan saudara hari demi hari. Hari demi hari, Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya biarlah kesulitan sehari cukup untuk sehari. Jangan saudara tambahi kesulitan masa depan, saudara tarik untuk hari ini. Jangan juga masalah yang sudah lewat saudara tarik pada hari ini. Apa yang terjadi kalau saudara tarik? Maka mana yang saudara terima tidak cukup untuk mengatasi masalah saudara. Timbulnya apa? Jadi timbul akar pahit, timbul kekecewaan, timbul masalah. Kenapa? Kok masalahku tidak selesai? Kenapa nggak selesai? Karena saudara menarik masalah-masa lalu, menarik masalah-masalah depan ke hari ini. Padahal firman Tuhan berkata, cukuplah kesulitan sehari untuk sehari. Dan kalau saudara lakukan demikian, maka firman perjamuan kudus saudara terima sudah cukup untuk mengatasi masalah kita hari demi hari. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayatnya, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kesusahan sehari cukup untuk sehari? Karena saudara juga makan mana, makan firman, makan perjamuan kudus, mengatasi saudara masalah hari demi hari. Kalau saudara lakukan hari demi hari, maka saudara bisa menyelesaikan apapun masalah saudara dalam hari itu. Selesai. Karena mana berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita hari demi hari sudah lebih dari cukup untuk mengatasi masalah kita. Amin. Tetapi kalau saudara tarik masalah-masa lalu ke hari ini, saudara tarik masa depan ke hari ini, apa yang terjadi? Luber masalahnya. Nggak cukup firman, nggak cukup mana yang saudara makan untuk mengatasi masalah saudara. Akibatnya apa? Saudara jadi busuk, hati saudara kecewa, gagal, aduh bete, segala macam. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Dan saudara juga tidak bisa juga menarik mana masa depan, mana masa lalu ke hidup hari ini. Busuk semua itu nantinya. Karena mana hanya boleh dimakan hari itu juga. Haleluya. Karena itulah bagi kita, biarlah kesulitan sehari cukup untuk sehari. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau orang akar pahit, saya ingin tanya saudara, orang akar pahit itu kenapa sih masalahnya? Kenapa Bapak Ibu? Orang trauma kenapa? Karena peristiwa masa lalu, peristiwa dulu mungkin membuat dia patah hati, membuat dia mungkin celaka, atau membuat dia mengalami masalah, dia tarik ke masa sekarang. Itu kan menimbulkan trauma kan? Menimbulkan masa lalu kan? Menimbulkan akar pahit kan? Benar Bapak Ibu? Benar dong. Amarah masa lalu saudara tarik ke sekarang. Akibatnya akar pahit kan? Karena itulah biarlah kesulitan sehari cukup untuk sehari. Dan saudara telah diberikan firman, diberikan mana untuk mengatasi masalah ini. Dan saudara pasti menang hari demi hari. Amin. Dan juga jangan tarik masalah masa depan ke hari ini. Wah, ini juga nanti saudara nggak mampu menyelesaikannya. Ya, ada suatu kisah, seorang ibu konseling. Bu, kenapa ibu khawatir? Iya, anak saya, putri saya, aduh saya khawatir pergaulan hari ini gimana ini? Internet gimana, Twitter gimana, Facebook, aduh, gimana. Lalu ditanya, ibu, emangnya putri ibu usia berapa? Masih bayi sih pak. Ya, masih bayi, udah mikirnya jauh banget. Ibu Belanda masih jauh. Iya, Jepangnya udah dekat. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah biarlah masalah sehari cukup untuk sehari. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dan mana itu juga untuk hari ini, tidak bisa disimpan sampai besok. Karena kalau sampai besok akan berulat, berbau. Haleluya. Hal yang sama juga akan terjadi di dalam kesulitan saudara. Kalau saudara tarik kesulitan masa lalu, saudara akan berbau, berulat dan busuk Bapak Ibu. Hal yang sama juga kalau saudara tarik masalah, kesulitan masa depan ke hari ini, saudara menjadi busuk, berulat dan bau Bapak Ibu. Karena saudara pasti akar pahit, pasti gagal dan segala macam. Amin. Jadi kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Itu dia Bapak Ibu. Nah, Yesus juga mengajarkan kepada kita hal yang sama. Ditegaskan lagi tentang doa Bapa kami. Ya, ini mungkin semua orang Kristen hafal. Tapi kita buka kita baca hanya satu ayat saja. Kita buka Matius 6 ayat 11.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, New King James dikatakan, berikanlah kami hari ini roti harian kami, daily bread. Jadi roti harian, jadi hari demi hari. Ya, jadi bukan roti mingguan, bukan. Tuhan, daripada repot-repot, sekalian drop 1 minggu, sekalian drop 1 bulan, sekalian drop 1 tahun, sekalian drop ya selama-lama. Oh tidak, Bapak Ibu, tidak. Tapi Tuhan ingin kita mendapatkan roti harian kita hari demi hari. Karena itulah masalah kesulitan saudara hari demi hari. Cukup roti saudara, makanan saudara cukup untuk mengatasi masalah kesulitan saudara, dan saudara akan mengalami kemenangan hari demi hari. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Allah itu Bapak bijaksana, Bapak Ibu. Saudara pernah nggak bertanya-tanya, Pak, kenapa kok Tuhan itu tidak langsung ngasih kita sekalian 1 minggu aja, Pak? Kan praktis, nggak perlu ketemu-ketemu lagi. Itu dia, nggak perlu ketemu-ketemu lagi, Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin setiap hari kita bersekutu, setiap hari kita memuji Tuhan, setiap hari kita memuliakan Tuhan. Kalau saudara terima langsung 1 tahun penuh, tahun depan baru ketemu, Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin demikian. Tapi hari demi hari kita bersekutu, hari demi hari kita memuji Tuhan, hari demi hari, maka kita akan mendapatkan hari roti harian kita. Amin. Karena itulah enggak seminggu, langsung sebulan atau setahun, langsung drop. Tidak, Bapak Ibu. Karena Allah adalah Bapa yang bijaksana. Bapa berkata, mari kamu butuh, datang kepadaku. Tapi Tuhan tidak memberikan langsung untuk seterusnya, tapi Tuhan memberikan setiap hari kita berkelimpahan, setiap hari berkelimpahan. Dan setiap hari inilah membuat kita selalu ada bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan dulu kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Mana seukuran gigitan? Gigitan. Maksudnya apa, Pak? Apakah tergantung besarnya gigi? Oh enggak, bukan, Bapak Ibu. Tapi maksudnya adalah firman itu, mana itu pas kita makan, pas kita telan, dan itu membawa pertumbuhan kehidupan bagi kita. Jadi enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, pas dalam gigitan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi kita belum mampu, belum sanggup. Kenapa kita belum sanggup? Karena kita perlu bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, semakin kita siap untuk menerima pengajaran. Semakin kita dewasa, semakin juga firman siap kita telan, siap kita makan sesuai dengan takaran iman kita. Karena itulah orang Kristen harus bertumbuh, harus siap diajar. Saudara hanya bisa bertumbuh kalau siap menerima pengajaran. Tanpa siap pengajaran, saudara tidak akan bisa bertumbuh di dalam keimanan kerohanian. Kenapa? Sama seperti sekolah, Bapak Ibu. Anak saudara harus siap untuk sekolah, benar? Kalau dia ngambek karena dia omeli gurunya, sampai situlah dia sekolahnya, benar? Tapi kalau dia tetap sekolah, walaupun diomeli, walaupun tugas banyak, walaupun ujian minggu depan pada ujian itu. Anak saya juga ujian. Haleluya. Dia tetap mengikuti, maka dia akan bertambah, tumbuh, terus naik kelas. Naik kelas, maka bebannya juga, pelajaran yang makin bertambah, membuat dia semakin cerdas. Hal yang sama juga dalam kerohanian. Jadi Tuhan memberikan takaran-takaran demikian, Bapak Ibu, sesuai dengan gigitan kita. Seperti itu saudara juga, bayi saudara kecil takarannya, sendoknya kecil, benar? Jangan saudara kasih sendok sup bayi saudara, robek mulutnya nanti. Benar, Bapak? Ya, benar kan? Ya iya, sendok kecil kan? Takarannya juga kecil kan? Tapi kalau saudara, kadang-kadang sendoknya berbukit. Haleluya. Piringnya berbukit. Haleluya. Tapi bayi, pasti takarannya pas dengan perutnya dia, pas dengan mulutnya dia. Amin. Karena itulah firman Allah juga disesuaikan dengan gigitan kita. Allah tidak mencurahkan langsung hikmatnya sekaligus kepada kita. Tidak, Bapak Ibu. Hal yang sama juga seperti talenta. Kalau saudara lihat kisah tentang talenta, bahwa Allah memberikan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Dan ada kata penutupnya, Bapak Ibu, sesuai dengan kesanggupan mereka. Jadi beda-beda kesanggupannya. Haleluya. Nggak boleh saling iri. Haleluya. Karena beda-beda kesanggupannya. Hal yang sama juga kalau kita perbandingkan dengan awan. Nah, seperti sekarang lah, hujan, Bapak Ibu. Di awan itu sebenarnya ada satu penelitian, Bapak Ibu. Di awan sebenarnya terkandung air bergalon-galon. Di awan loh, Bapak Ibu, di awan. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya air yang ada di awan itu sekaligus jatuh, buk, ke bumi. Bukannya memberikan kesuburan, bukannya memberikan kesegaran, justru kehancuran. Benar, Bapak Ibu? Pasti itu. Dan ambil contoh aja lah, misalkan bendungan. Bendungan gitu, Bapak Ibu, jebol. Wah, itu bukannya mendatangkan
kesejahteraan bagi penduduknya, justru mendatangkan malapetaka. Jangankan bendungan yang jebol Bapak Ibu, sedangkan hujan saja lama gitu, wah itu bisa mendatangkan banjir, benar? Ya, dan Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya hujan itu adalah hujan yang demikian cukup kecil, ya Bapak Ibu, sehingga apa? Tanaman bahkan juga bunga sekecil mungkin pun, sekecil apapun, itu tetap tidak rusak ketika kena hujan. Justru ketika dia dapat hujan, maka bunga itu menjadi segar, bunga itu bertumbuh, dan bunga itu menghasilkan banyak hal. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Hal yang sama juga dengan kita. Allah tidak langsung memberikan seluruh hikmatnya, seluruh firman-Nya kepada kita, tapi seperti titik-titik hujan, pas dengan gigitan kita, sehingga kita bisa segar, kita bisa bertumbuh, dan kita bisa tetap hidup. Tapi coba saudara bayangkan, langsung saudara diajar seperti Paulus. Challenge kita. Ngomong apa itu orang? Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, hikmat Tuhan luar biasa, sehingga hujan saja diatur Tuhan, sehingga pas untuk seluruh tanaman, pas untuk makhluk hidup, sehingga bukan mendatangkan kerusakan, tapi justru mendatangkan kesegaran, pertumbuhan. Hal yang sama juga bagi kita, firman Allah itu seukuran gigitan, sehingga pas untuk kita telan, pas untuk kita cerna, sehingga mendatangkan kesegaran, pertumbuhan bagi iman kita, bahkan kehidupan bagi kita. Amin. Sehingga Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup juga dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu mendatangkan kehidupan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu mendatangkan hidup. Jadi kalau orang tidak makan firman, hasilnya ya mati. Iya dong. Karena apa? Karena firman itu mendatangkan hidup. Kalau tidak dimakan, ya nggak hidup. Iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini, orang Kristen, mari setiap hari kita makan mana, setiap hari kita makan firman, setiap hari kita makan perjamuan kudus, dan itu yang mendatangkan kehidupan, pemulihan, berkat, kesuburan, dan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga saudara terus bertumbuh, saudara terus kuat, saudara tetap sukses, saudara kemenangan terus kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Jadi ukurannya itu kecil, pas dengan gigitan kita. Roti mana seperti itu juga, kecil, pas untuk gigitan orang Israel Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang kecil juga Bapak Ibu, Yesus lahirnya di Bethlehem. Itu adalah desa yang paling kecil di Yehuda. Tapi saudara jangan bayangkan sekarang itu desa. Tidak, sekarang justru salah satu kota besar di Israel. Kenapa? Karena setiap Natal, umumnya orang Kristen seluruh dunia mau datang ke sana Bapak Ibu. Jadi di sana itu sekarang, wah pokoknya udah banyak lah toko-toko, hotel, segala macam. Jadi jangan bayangkan lagi itu desa paling kecil. Itu masa dulu, 2000 tahun yang lalu. Sekarang sih, wah, udah mantap lah pokoknya. Ya bayangin aja, orang Kristen seluruh dunia pada datang. Termasuk juga pendeta Tiberias juga ada bawa rombongan ke sana kan, Natal kan. Jadi pada ke sana semua Bapak Ibu. Jadi pemasukan sana, pertumbuhan ekonomi juga luar biasa. Nah, Yesus lahir di mana? Di sebuah desa kecil di Yuda bernama Bethlehem. Artinya apa Bapak Bethlehem? Rumah roti. Nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin kebetulan atau mungkin memang itu rencana Allah. Maka di kemudian hari Yesus juga menyebut dirinya roti hidup. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus kemudian hari menyebut dirinya roti hidup di dalam Yohanes 6. Benar? Yesus juga lahir di mana? Di Bethlehemnya Bapak Ibu. Di kandang. Kandang apa? Kandang singa? Kandang domba. Itulah sebabnya kemudian Yesus menyebut dirinya adalah anak domba Allah. Jadi bukan kebetulan semua Bapak Ibu. Jadi kayaknya udah by design, udah direncanakan Allah memang seperti gitu. Lahirnya di kandang, bukan di mall. Kalau lahirnya di mall mungkin jadi Yesus anak mall. Enggak Bapak Ibu. Yesus anak domba Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Dan Yesus adalah terang dunia. Kalau saudara lihat ngomong-ngomong tentang Yesus Bapak Ibu, itu benar terang dunia. Itulah sebabnya pada saat Yesus lahir, itu terjadi tengah malam. Dan apa yang terjadi pada saat Yesus lahir, Yesus terang dunia, maka pada saat tengah malam itu menjadi seperti tengah hari Bapak Ibu. Iya, karena penuh dengan kemuliaan Allah, sebab terang dunia telah lahir. Kebalikan dari Natal, apa Bapak Ibu? Paskah. Ya, Paskah itu sebenarnya bukan kebangkitan. Paskah kalau berdasarkan Alkitab itu justru pada saat Yesus mati. Kenapa saya katakan pada saat Yesus mati? Karena Paskah mulai dari peristiwa Mesir, bebasnya bangsa Israel Mesir, selalu ngomong korban. Korban domba Paskah. Dan Yesus juga di Korintus disebut korban domba Paskah. Benar? Korban kapan Bapak Ibu? Yesus korban kan kapan? Jumat Agung, bukan Minggu.
Haleluya. Tapi banyak sekarang orang ngajarkan Paskah itu pada saat hari Minggu kebangkitan. Oh, itu nggak pas. Berdasarkan Alkitab, Paskah selalu ngomong korban. Ngomong korban Yesus adalah saat Jumat. Disitulah Yesus mati. Haleluya. Nah, pada saat Paskah apa yang terjadi? Peristiwa Natal itu terbalik, Bapak Ibu, peristiwa aja. Pada saat Paskah ini, Bapak Ibu, Yesus itu mengalami mati terkutuk untuk menggantikan kita. Dan apa hasilnya? Pada tengah hari, jam 12, terjadi kegelapan. Sehingga dari jam 12 sampai jam 3, tengah hari menjadi seperti tengah malam. Jadi pada saat Natal, tengah malam seperti tengah hari karena terang dunia lahir. Pada saat Paskah, Yesus disalibkan, tengah hari seperti tengah malam karena terjadi gelap gulita. Sudah lihat itu? Haleluya. Pada saat Natal, Yesus hadir di bumi. Pada saat Paskah, Yesus akan siap-siap akan kembali ke surga. Haleluya. Daging menjadi roh, dan nggak lama kemudian, 40 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Nah, coba kita lihat. Jadi Yesus adalah terang dunia. Tapi bagi saudara tidak perlu takut. Yesus terang dunia bukan menyingkapkan dosa saudara. Justru segala dosa kita dihapuskan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bahkan kita juga menjadi terang, Bapak Ibu. Ya, karena itulah ketika kita di dalam Yesus, Yesus terang dunia, saudara jangan takut dosa saudara disingkapkan. Tidak, justru segala dosa saudara dihapuskan dan saudara akan memancarkan kemuliaan terang Allah. Saudara akan terlihat kekudusan saudara, saudara terlihat keindahan saudara, karena terang ajaib Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Iya dong. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya, ketiga. Mana adalah firman Kristus? Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Ini juga kebablasan orang Israel. Padahal jelas-jelas Musa berkata, inilah roti dari Tuhan untuk engkau makan. Tadi ayat pertama kita baca, benar Bapak Ibu ya. Jadi bukan Musa yang datangkan itu. Orang Israel nggak ngerti. Ya, kita lanjutkan. Roti, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ayat 33 terakhir. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Haleluya. Lihat kepada saya Bapak Ibu. Jadi bukan Musa yang memberikan bangsa Israel roti dari surga. Dan itu kita sudah tadi baca di ayat-ayat pertama. Pada saat mana turun pertama kali, Musa berkata apa kepada bangsa Israel? Inilah roti dari surga yang diberikan Tuhan untuk makananmu. Benar Bapak Ibu ya? Itu ayat pertama yang kita baca tadi. Amin. Tapi bangsa Israel mengartikan Musa yang memberi. Oh, salah itu. Itu satu hal. Selanjutnya Bapak Ibu, benar bukan Musa yang memberikan roti mana, tetapi Musa memberikan apa kepada bangsa Israel? Memberikan hukum Taurat. Mana Pak ayatnya yang membuktikan bahwa Musa yang memberikan hukum Taurat? Coba kita lihat aja lah. Yohanes 1 ayat 17a. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Stop. Lihat kepada saya. Jadi yang diberikan oleh Musa apa Bapak Ibu? Hukum Taurat, bukan roti mana. Itu berdasarkan ayat, bukan kata saya itu Bapak Ibu. Ya, dan apa hasilnya Bapak Ibu? Bukannya memberikan kehidupan, justru kematian. Karena pada saat Musa membawa hukum Taurat, apa yang terjadi? Hukuman, vonis terjadi. 3.000 orang mati. Pada saat Musa turun dari puncak Gunung Sinai membawa hukum Taurat, apa yang dilihat oleh Musa Bapak Ibu? Orang Israel lagi menyembah patung lembu emas. Pada saat Musa melihat itu, wow, kamu sudah murtad, maka 2 loh batu dia lempar ke bawah, pecah. Dan selanjutnya saudara tahu kisahnya, Musa kemudian sangat emosi, patung itu dibakar dan digiling, suruh minum. Bukan hanya itu, bahkan juga Musa bertanya, siapa yang ada piala? Ternyata hanya satu suku, suku Lewi Bapak Ibu. Itulah sebabnya suku Lewi kemudian ditetapkan Allah sebagai suku imam. Amin. Karena dialah satu-satunya yang dipilih Allah pada saat peristiwa Gunung Sinai. Dan selanjutnya Musa kemudian menyuruh suku-suku Lewi mengikatkan pedang di pinggangnya, dan mereka berlari di antara perkemahan. Dan pedang itu nggak tahu secara ajaib bisa bergerak membunuh semua orang dilewati. Sehingga pada saat itu 3.000 orang mati. Jadi pada saat hukum Taurat turun diberikan oleh Musa, pada saat itu terjadi kematian, 3.000 orang mati. Jadi Musa membawa hukum Taurat mendatangkan kematian Bapak Ibu. Sedangkan yang disebut Yesus tadi, roti dari surga, itu mendatangkan hidup. Siapa itu? Itulah Yesus. Yesus tidak mendatangkan kematian, Yesus justru memberikan hidup lewat kematiannya. Iya, dan itulah roti hidup. Itulah mana? Itulah firman
Kristus. Karena itulah Yesus adalah roti hidup. Dia adalah mana sebenarnya dari surga, dan itulah firman Allah hari ini. Dan inilah yang kita terima dalam perjamuan kudus juga. Jadi firman yang kita terima itulah firman Kristus. Saudara harus bisa bedakan antara firman Kristus dengan firman Allah. Kenapa bisa dibedakan? Karena firman Allah itu juga mencakup Taurat, Bapak Ibu. Sedangkan yang memberikan kehidupan adalah firman Kristus. Itu yang mendatangkan kehidupan. Karena di dalam Yesus ada kabar baik. Haleluya. Ya, dan bukan hanya itu, firman Kristus adalah yang mendatangkan iman, pengharapan. Kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau dalam bahasa asli Yunaninya, ya remato Kristos, bukan remato theos. Kenapa dibedakan? Karena hanya lewat Kristuslah kita bisa mendapatkan iman. Kenapa hanya berdasarkan Kristuslah kita mendapatkan iman? Karena lewat Kristuslah kita percaya Yesus telah mengerjakan semuanya bagi kita. Bagian kita ngapain? Mengimani. Jadi saudara selamat, saudara sembuh bukan karena perbuatan saudara. Itu Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Tapi kita selamat, kita sembuh karena iman kepada karya salib Yesus. Itulah disebut remato Kristos. Dan iman juga timbul dari pendengaran akan Kristus. Amin. Haleluya. Iya, bukan Taurat. Kalau saudara dengarkan Taurat, itu nggak ada iman. Itu dikatakan Galatia 3 ayat 12. Amin Bapak Ibu. Iya, nggak ada iman. Dasar hukum Taurat bukan iman, tapi karena kita mengerjakannya. Dan saudara hidup karena mengerjakan itu. Tapi kita hari ini hidup karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Iya. Nah, mana itu warnanya? Warna putih Bapak Ibu, seperti ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Tiap orang memungut mana sesuai dengan kebutuhan mereka, segomer. Jadi ukurannya itu gomer Bapak Ibu. Bukan tetangga kita yang namanya si gomer, bukan Bapak Ibu. Ini ukurannya itu disebut gomer. Gomer, kalau kita mungkin literan gitu Bapak Ibu. Liter beras, 1 liter beras berapa harganya. Nah itu mereka ukurannya gomer. Tetapi ada sesuatu yang ajaib dalam ukuran gomer ini. Karena berapa banyak pun yang mereka ambil, apakah ada yang mengambil banyak, mungkin keluarganya gendut semua, ya, mungkin juga ada yang ngambil sedikit karena keluarganya kurus semua Bapak Ibu. Tapi semua itu tidak ada berlebihan. Yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Itu ajaibnya ukuran ini. Coba kita lihat ayatnya. Dan ini juga menjadi penutup khotbah kita. Keluaran 16 ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi setiap orang itu pas gitu Bapak Ibu, pas. Hal yang sama juga di dalam kerohanian, kira-kira demikian Bapak Ibu. Saat orang membaca Alkitab, bisa saja orang lain itu mendapatkan singkapan yang besar. Saudara baca Alkitab, mungkin singkapannya kecil. Saudara jangan merasa minder Bapak Ibu, karena besar atau kecilnya pasti tetap memenuhi kebutuhan kita. Amin. Karena Allah yang ajaib, tahu takaran dari setiap kita. Haleluya. Ya sama seperti gini. Saudara nggak perlu iri, misalkan gini, yang gendut makan 3 piring, yang kurus makan 1 piring. Itu nggak boleh dibalik, nggak boleh saling iri, malah hasilnya jadi kacau. Benar Bapak Ibu ya? Jangan dikasih yang gendut 1 piring, dia merasa kekurangan. Benar? Yang kurus dikasih 3 piring, dia muntah nanti itu. Jadi sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan takarannya itu mendatangkan kepuasan bagi mereka. Yang gendut takarannya 3 piring, baru pas di perut yang gendut itu Bapak Ibu. Tapi yang kurus, ya mungkin perutnya juga sudah tidak ada, 6 pack barangkali, ya hanya takaran 1 piring. Haleluya, jangan dibalik. Hal yang sama juga bagi kita. Jadi secara kerohanian juga demikian Bapak Ibu. Singkapan besar, singkapan kecil, is okay. Karena apa? Itu sesuai dengan takaran yang kita butuhkan dalam kehidupan. Tuhan tahu takaran setiap kita, pas kebutuhan kita. Karena itulah, mari kalau saudara ingin terus mengalami banyak singkapan, saudara kita semua harus lapar dan haus akan kebenaran. Dan itulah yang diajarkan Yesus khotbah di bukit. Barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Jadi berapapun takaran saudara, kenyang atau lapar saudara, saudara tetap dipuaskan. Saudara lapar dan haus karena ukuran gendut iman saudara, maka saudara dipuaskan. Saudara, takaran saudara adalah kurus iman saudara, saudara juga tetap dipuaskan. Berapapun kebutuhan saudara, saudara tetap dipuaskan. Amin Bapak Ibu. Itulah yang digambarkan oleh ukuran gomer tadi, ukuran ajaib tadi Bapak Ibu. Ya. Tapi banyak kali orang hari ini Bapak Ibu, banyak orang mencari singkapan besar tentang Yesus. Padahal Allah itu memberikan tiap hari singkapan-singkapan yang kecil bagi kita.
Haleluya. Pemahaman-pemahaman yang baru bagi kita. Orang terlalu sibuk untuk mencari singkapan besar, sehingga mereka lupa bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan mereka singkapan-singkapan kecil setiap hari pada saat kita membaca firman-Nya. Apa akibatnya Bapak Ibu? Ketika orang tidak sadar akan singkapan-singkapan ini, orang tidak pernah mengucap syukur. Kalau saudara menyadari akan singkapan-singkapan kecil ini setiap hari yang saudara alami pada saat membaca firman, selalu ada puji syukur. Aduh Tuhan, terima kasih singkapan yang baru ini. Waduh, terima kasih Tuhan untuk singkapan yang luar biasa ini. Oh, terima kasih Tuhan. Maka selalu saudara ada ucapan syukur. Tapi kalau saudara ingin selalu ngejar yang besar, nggak menyadari hal-hal yang kecil, saudara berkata, aduh kok aku nggak ngerti, gimana sih ini, otak saya gimana? Jadi kadang-kadang bukannya ucap syukur, malah saudara memaki diri saudara sendiri. Benar Bapak Ibu? Karena itulah hari ini sadari, mari jangan sibukkan diri dengan singkapan-singkapan besar. Tuhan telah menyediakan singkapan-singkapan kecil bagi kita. Setiap kali kita makan roti mana, setiap kita kali makan firman Tuhan, setiap kali kita menerima perjamuan kudus, sehingga singkapan-singkapan baru itulah membawa kemenangan hari demi hari bagi setiap kita. Sehingga setiap hari saudara menang, dan pada akhirnya saudara akan terus menang dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.